Stellar Transformations, episode 256. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di dalam wilayah inti cakram yang terdiri dari aliran emas fragmentasi kosmik yang tak terbatas. Di depan gunung yang mengambang, Kaisar Kera Agung dan Kaisar Iblis Sapi sedang mengobrol. Tepat pada saat keduanya asyik mengobrol, Qin Yu dan Hou Fei tiba-tiba muncul di hadapan Kaisar Kera Agung dan Kaisar Iblis Sapi. Qin Yu, kau berhasil selamat. Baik Kaisar Kera Agung maupun Kaisar Iblis Sapi sama-sama menunjukkan ekspresi takjub. Qin Yu melirik Kaisar Kera Agung. Ia sedikit marah dalam hatinya. Ia marah karena Kaisar Kera Agung ternyata tidak menjelaskan dengan jelas aspek terpenting, area terlarang warisan tidak mengizinkan penggunaan zirah ilahi. Ketika Qin Yu memasuki tempat itu, dia sebagian besar mengandalkan fakta bahwa pertahanan armor ilahinya sangat kuat. Mengapa Kaisar Kera Agung ini tidak memberitahuku? Jika dia ingin mencelakaiku, tidak perlu menggunakan cara seperti ini. Qin Yu menjadi bingung, apakah dia benar-benar teman atau musuh? Qin Yu tidak dapat menentukannya saat ini. Yang mulia Kaisar Kera Agung, saya ingin bertanya tentang sesuatu. Qin Yu menatap Kaisar Kera Agung. Adik Qin Yu, silakan bertanya, kata Kaisar Kera Agung sambil tersenyum. Ekspresi Qin Yu menjadi serius. Aku baru tahu setelah memasuki area terlarang warisan bahwa area terlarang warisan tidak mengizinkan penggunaan armor ilahi. Kau tidak memberitahuku tentang ini sebelumnya, bisakah kau memberitahuku alasannya? Hou Fei juga menatap Kaisar Kera Agung. Alisnya mulai berkerut dan secercah kemarahan terlihat di matanya. Yang mulia, kakak saya adalah anggota klan asing, dia akan menghadapi bahaya ekstrim saat memasuki area terlarang warisan, bagaimana Anda bisa mengizinkannya masuk ke sana? Selain itu, Anda bahkan tidak memberitahunya tentang larangan menggunakan armor ilahi. Sekalipun Sun Yuan ini adalah Kaisar Kera Agung, Hou Fei tetap tidak akan membiarkannya memperlakukan kakak laki-lakinya sendiri seperti itu. Fei, aku memutuskan untuk memasuki area terlarang warisan sendirian. Itu adalah sesuatu yang diakui Qin Yu. Kaisar Kera Agung tersenyum malu, lalu berkata, adik Qin Yu, kau begitu bersemangat memasuki area terlarang warisan. Karena aku terburu-buru memberitahumu beberapa hal yang harus kau ingat, aku lupa memberitahumu tentang masalah dengan baju zirah ilahi. Mengenai apakah kau akan mempercayaiku atau tidak, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya saja aku tahu bahwa karena kelupaanku, aku telah menyebabkanmu membahayakan diri sendiri, dan aku harus benar-benar meminta maaf. Setelah mendengar Kaisar Kera Agung mengatakannya seperti itu, Qin Yu memutuskan untuk memaafkannya. Pertama, jika Kaisar Kera Agung ingin membunuhnya, tidak perlu baginya untuk menggunakan tipu daya sekecil itu. Kedua, dengan betapa tinggi dan terhormatnya status Kaisar Kera Agung, namun ia masih meminta maaf kepadanya. Terakhir, Qin Yu percaya bahwa Kaisar Kera Agung bukanlah seseorang yang akan menggunakan tipu daya sekecil itu. Kaisar Kera Agung Senior, saat itu Anda harus memberitahu saya semua masalah penting itu, jadi wajar jika Anda lupa memberitahu saya salah satunya. Qin Yu memutuskan untuk menjaga perdamaian. Tatapan Kaisar Kera Agung kepada Qin Yu jelas telah berubah. Karena Kaisar Kera Agung gemar bertarung, ia selalu menjadi orang yang belak-belakan dan tidak suka menggunakan trik-trik kecil. Terlebih lagi, ia memang agak ceroboh. Kota Kekaisaran Bintang Awan Giok, Qin Yu, Hou Fei, Men Qian, Kaisar Kera Agung, dan Kaisar Iblis Sapi semuanya hadir. Kaisar Kera Agung sebelumnya pernah tinggal di area terlarang warisan untuk menjaga Hou Fei. Sekarang setelah Hou Fei keluar dari area terlarang warisan, dia tentu saja juga datang ke sini. Hou Fei menyentuh hidungnya dan berkata dengan santai, Yang mulia, Anda juga telah memeriksanya, saya telah sepenuhnya menguasai teknik tongkat kedua, seharusnya saya bisa pergi ke wilayah klan burung sekarang, bukan? Mendengar itu, Kaisar Kera Agung tersenyum. Beberapa saat sebelum Qin Yu tiba, Hou Fei telah mempelajari hampir semua gerakan teknik tongkat kedua, kecuali gerakan terakhirnya. Dia masih belum sepenuhnya menguasai 36 gelombang tumpang tindih. Namun, dia hampir tidak mampu menggunakan tahap awal serangan itu. Pada saat Qin Yu diserang oleh gerakan ini,
Karena khawatir akan keselamatan Qin Yu, Hou Fei yang marah juga menggunakan 36 gelombang tumpang tindih untuk menangkis 36 gelombang tumpang tindih milik pengawal biru. Sebenarnya, pada saat itu, Hou Fei telah memahami esensi dari gerakan tersebut. Meskipun ia tidak mampu sepenuhnya menangkis serangan itu, hal itu sebagian besar disebabkan oleh 36 gelombang tumpang tindih milik penjaga Xian yang sudah saling tumpang tindih. Setiap serangan tongkatnya lebih kuat dari sebelumnya. Karena itulah Hou Fei tidak berhasil menangkis serangan tersebut. Hou Fei sendiri juga bingung karenanya. Ketika ia kembali ke bintang awan giok dan mulai berlatih lagi, ia menemukan bahwa ia sekarang mampu mengeksekusi 36 gelombang tumpang tindih. Hou Fei, kau telah berhasil mempelajari teknik tongkat kedua dan kekuatanmu sekarang juga berada di tingkat Kaisar Iblis level 3, memang, kau memiliki kualifikasi untuk memasuki wilayah klan burung sekarang. Kata Kaisar Kera Agung Sun Yuan sambil tertawa. Hou Fei sangat gembira. Dia tertawa bahagia. Kakak, sepertinya kita bisa berangkat ke wilayah klan burung besok. Besok, Kaisar Kera Agung Sun Yuan, Kaisar Iblis Sapi Menkuan, dan Menqian semuanya terkejut. Qin Yu mengangguk. Dia tersenyum dan berkata, saat ini kami mengkhawatirkan saudara ketiga kami benar-benar tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Mendengar Qin Yu mengatakannya seperti itu, ketiga orang lainnya tahu bahwa semuanya sudah diputuskan. Kaisar Kera Agung Sun Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sebuah baju zirah emas muncul di tubuhnya. Ini persisnya adalah baju zirah ilahi Kaisar Kera Agung Sun Yuan. Pamer, gumam Hou Fei dengan suara rendah. Armor ilahi sangat langka dan berharga. Hanya ada beberapa saja di seluruh alam abadi, iblis, dan setan. Namun, apa yang dilakukan Sun Yuan membuat orang-orang takjub. Dia melepaskan kontrak darah dari zirah ilahi dan memegang zirah ilahi itu dengan tangannya sambil meletakkannya di depan Hou Fei. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Hou Fei, terimalah jurang emas. Mulai hari ini, jurang emas adalah milikmu. Hou Fei terdiam kaget. Baru setelah sekian lama ia berhasil berkata dengan terbata-bata, Yang mulia, apa yang sedang Anda lakukan? Kaisar Kera Agung tersenyum tipis. Kau adalah calon Kaisar Kera Agung dari klan kera dan monyetku, keselamatanmu sangat penting. Meskipun kau telah mencapai tingkat Kaisar, tetapi untuk bertahan hidup di wilayah klan burung, ada banyak Kaisar Iblis di sana yang dapat membunuhmu. Jika kau memiliki jurang emas ini, maka tidak akan banyak yang dapat mengancam hidupmu. Aku mengenal semua orang yang mampu mengancammu. Mereka juga tahu betapa pentingnya dirimu bagi klan kera dan monyetku. Karena mereka tahu betapa gentingnya keadaanmu, mereka tidak akan menyentuhmu. Wajah Kaisar Kera Agung dipenuhi senyum. Kalau begitu, terimalah. Hou Fei sangat menyukai armor ilahi ini. Dia bahkan mengatakan bahwa Kaisar Kera Agung sedang pamer karena iri ketika melihat armor itu muncul di tubuh Kaisar Kera Agung. Namun, siapa yang menyangka hal seperti itu akan terjadi? Bagaimana denganmu? Hou Fei menatap Kaisar Kera Agung. Kaisar Kera Agung berkata dengan gagah berani, aku, melalui seluruh alam abadi, iblis, dan setan, dengan kekuatan Sun Yuanku, bahkan jika aku tidak menggunakan zirah ilahi, berapa banyak orang yang mungkin dapat melukaiku. Terlebih lagi, kalian sebaiknya jangan lupa bahwa semua tahun yang kuhabiskan di area terlarang warisan bukanlah hal yang main-main. Hou Fei segera menerima armor ilahi itu dengan wajah penuh senyum. Sementara yang lain tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari Kaisar Kera Agung, Hou Fei mengetahuinya. Kaisar Kera Agung telah berhasil menguasai teknik 3 tongkat yang mengguncang surga. Menurut perkiraan Hou Fei, biasanya, Kaisar Kera Agung akan menggunakan teknik tongkat keempat, teknik 9 tongkat yang mengguncang surga, dan sudah akan mengalahkan Kaisar Abadi tingkat 9 biasa. Jika dia menggunakan teknik tongkat kelima, 3 serangan tongkat yang mengejutkan surga, maka Kaisar Iblis Peng dan Kaisar Naga yang sama-sama memiliki harta warisan kemungkinan besar tidak akan jauh lebih kuat daripada Kaisar Kera Agung. Tentu saja, jika Kaisar Kera Agung suatu hari nanti mampu memahami dan menguasai teknik tongkat tingkat tertinggi, serangan tongkat tunggal yang mengguncang surga, maka ia kemungkinan akan menjadi orang yang benar-benar tak tertandingi di alam abadi, iblis, dan setan. Sayangnya, kesulitan untuk mencapai hal itu sungguh terlalu besar. Dalam bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dari para Kaisar Kera Agung yang berkuasa,
hanya ada satu kaisar kera agung yang berhasil mempelajari serangan tongkat tunggal yang mengguncang surga. Sebagian besar dari mereka hanya berhasil mencapai serangan 3 tongkat yang mengguncang surga. Serangan tongkat tunggal yang mengguncang surga, jika suatu hari nanti aku mampu menguasainya, lalu siapa di alam abadi, iblis, dan setan yang berani bersikap sombong di hadapanku? Gumam Hou Fei dalam hatinya. Tindakan dan ucapan Kaisar Kera Agung telah menyebabkan Qin Yu kini tidak menyimpan dendam sedikit pun terhadapnya. Hari kedua, Qin Yu dan Hou Fei berdiri di luar kota kekaisaran. Mereka bersiap untuk berangkat ke wilayah klan burung untuk mencari saudara mereka, He Yu. Untuk menemukan He Yu, mereka tentu saja tidak bisa melakukannya tanpa Shizan. Adapun Shizan, dia saat ini berada di alam Jianglan. Shizan terlalu lemah, akan lebih tenang jika dia berada di alam Jianglan. Itulah kata-kata yang Qin Yu ucapkan kepada Hou Fei ketika dia membawa Shizan ke alam Jianglan miliknya. Setelah Qin Yu dan Hou Fei mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Kera Agung, Kaisar Iblis Sapi, dan Menqian, mereka memulai perjalanan untuk mencari saudara ketiga mereka. Di luar susunan pengangkut antar bintang-bintang awan giok, kakak, dulu waktu kita masih di alam fana, burung berambut campuran itu selalu bertarung denganku. Hehe, kekuatannya sekarang pasti jauh di bawahku, aku akan menginjak-injaknya habis-habisan kali ini. Tes, Hou Fei sangat bersemangat. Qin Yu terkekeh. Fei, itu sulit untuk dikatakan. Siapa tahu, mungkin Xiao Hei berhasil mendapatkan pertemuan yang menguntungkan dan sekarang bahkan lebih kuat darimu. Itu seharusnya tidak mungkin, kan? Hou Fei mengusap dagunya dan tampak ragu-ragu. Baiklah kalau begitu, sekarang giliran kita, ingat Qin Yu. Ia kemudian melangkah ke arah pengangkut antar bintang bersama Hou Fei. Setelah kilatan cahaya yang samar, Qin Yu dan Hou Fei menghilang. Saat ini, seorang dewa emas sedang memegang mutiara spiritual transmisi di tangannya. Tuanku, Qin Yu dan Hou Fei telah melangkah ke arah pengangkut antar bintang ketiga dari bintang awan giok. Terdapat banyak ahli dari alam abadi dan alam iblis di alam iblis. Karena adanya susunan pengangkut antar bintang, banyak orang yang berada di atau di atas tingkat dewa emas dapat dengan mudah datang dan pergi antar alam lainnya. Kaisar abadi Muyan terbang di tengah awan. Tujuannya adalah kediaman Kaisar Yu dan Kaisar Mistik saat ini, sebuah pulau kecil tanpa nama. Kaisar abadi Muyan, dengan kekuatannya, tentu saja mampu menggunakan teleportasi untuk pergi ke sana. Namun, Kaisar abadi Muyan menikmati sensasi terbang. Lebih jauh lagi, saat terbang, ia juga dapat memikirkan bagaimana ia harus melapor kepada Kaisar Yu dan Kaisar Mistik. Sejak Kaisar Yu dan Kaisar Mistik menggabungkan kekuatan mereka, posisi Kaisar Abadi Muyan menjadi semakin kuat. Meskipun Kaisar Mistik juga memiliki 2 Kaisar Abadi tingkat 7 di bawahnya, namun kemampuan mereka dalam mengelola jauh lebih rendah daripada Kaisar Abadi Muyan. Dengan demikian, Kaisar Abadi Muyan menjadi orang nomor 1 di bawah Kaisar Yu dan Kaisar Mistik. Terakhir kali, Qin Yu menghilang bersama Kaisar Iblis Sapi, aku tidak berhasil menemukan kemana mereka pergi. Mungkinkah itu salahku? Kaisar Abadi Muyan merasa sedikit tak berdaya di dalam hatinya. Karena Kaisar Yu dan Kaisar Mistik berniat membunuh Qin Yu, pasukan mereka tentu saja mencoba segala cara untuk mengawasi Qin Yu dengan ketat. Dengan pengaruh gabungan kekuatan mereka berdua, mencapai tujuan tersebut menjadi tugas yang mudah. Ketika Qin Yu dan Kaisar Iblis Sapi berangkat ke area terlarang warisan, terutama setelah mereka terbang ke ruang kosmik, bagaimana mungkin orang-orang yang melakukan pengawasan itu dapat terus melakukan pengawasan? Karena hal ini, Muyan pernah disalahkan atas kejadian tersebut. Yang mulia telah berubah. Kaisar Abadi Muyan menghela napas. Jika itu yang mulia yang dulu, beliau pasti tidak akan menyalahkan saya atas hal seperti ini. Namun sekarang, beliau mulai menyalahkan saya secara langsung. Yang mulia terlalu mementingkan Qin Yu. Pada saat ini, pulau kecil tanpa nama itu telah muncul di bawah Kaisar Abadi Muyan yang sedang terbang. Kaisar Abadi Muyan berubah menjadi seberkas cahaya dan mendarat di pulau kecil itu. Tidak ada pelayan atau pengawal di pulau kecil ini, hanya Kaisar Yu dan Kaisar Mistik yang ada di sini. Hanya beberapa ajudan terpercaya yang mengetahui keberadaan pulau kecil ini. Muyan, kau sudah datang. Kaisar Mistik Xuanxi tersenyum tipis kepada Muyan. Kaisar Abadi Muyan segera menjawab dengan hormat.
Mu Yan menyampaikan penghormatannya kepada Yang Mulia Kaisar Mistik. Yang Mulia Kaisar Mistik, saya memiliki berita mengenai Qin Yu untuk dilaporkan kali ini. Qin Yu. Xuanxi mengangkat alisnya yang cantik. Mu Yan, kau bilang kau punya kabar tentang Qin Yu. Kaisar Yu yang tiba-tiba muncul entah dari mana menatap Mu Yan. Dikejutkan oleh Kaisar Yu seperti itu, Mu Yan tentu saja merasa tertekan. Kaisar abadi Mu Yan segera berkata, Yang Mulia, terakhir kali Kaisar Iblis Sapi dan Qin Yu pergi, mereka kembali ke bintang awan giok. Pada saat yang sama, mereka membawa dua orang kembali bersama mereka, Kaisar Kera Agung dan Ho Fei. Mereka, tanya Xuanxi dengan terkejut. Kaisar Kera Agung Sun Yuan dan calon Kaisar Kera Agung Ho Fei. Mereka berdua adalah orang-orang yang sedang dipantau ketat oleh personel intelijen. Lalu apa yang dilakukan Qin Yu setelah itu? Tanya Kaisar Yu dengan dingin. Xuanxi tersenyum getir sambil menatap suaminya. Mungkin suaminya saat ini hanya memiliki niat untuk membunuh Qin Yu. Iblis hati ini sungguh serius. Xuanxi semakin bertekad untuk membantu suaminya membunuh Qin Yu. Kaisar abadi Mu Yan menjawab dengan hormat. Yang Mulia, Qin Yu baru saja meninggalkan bintang awan giok bersama Ho Fei hari ini. Hanya mereka berdua. Mereka sudah pergi. Alis Kaisar Yu berkerut. Kaisar Mistik juga merasa bingung. Tiba-tiba, mata Kaisar Yu menyipit. Cahaya dingin terpancar darinya. Huayan yang telah dikirim ke alam fana pernah memberitahuku bahwa Qin Yu memiliki dua saudara laki-laki. Salah satunya adalah Ho Fei dan yang lainnya adalah He Yu. Senyum dingin muncul di wajah Kaisar Yu. Jika dugaanku benar, Qin Yu berusaha sekuat tenaga untuk bergegas ke alam iblis justru untuk mencari saudara-saudaranya. Ketika dia berangkat bersama Kaisar Iblis Sapi, dia melakukannya untuk mencari Ho Fei. Dan sekarang setelah dia berhasil menemukan Ho Fei, dia pasti berangkat untuk mencari He Yu sekarang. Masuk akal. Xuanxi mengangguk setuju. Sier, kesempatan kita telah tiba. Kaisar Yu menatap Xuanxi. Xuanxi malah mengerutkan kening. Dia melambaikan tangan ke arah Kaisar abadi Mu Yan dan berkata, Mu Yan, kau bisa pulang dulu. Kaisar abadi Mu Yan tahu bahwa ada hal-hal di antara kedua yang mulia yang tidak pantas untuk didengarnya. Ia segera membungkuk dan berkata, bawahan ini pamit. Setelah selesai berbicara, Kaisar abadi Mu Yan berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke cakrawala. Xuanxi menatap Kaisar Yu dan berkata, Saudara Feng Yu, saya menyetujui keinginanmu untuk membunuh Qin Yu. Namun, Ho Fei itu agak merepotkan. Apa masalahnya? Dia tidak lebih dari seekor monyet kecil. Kaisar Yu mencibir. Xuanxi menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun mungkin untuk mengabaikan kekuatannya, tapi dia memiliki seseorang di belakangnya, Kaisar Kera Agung Sun Yuan. Mendengar nama Sun Yuan, alis Kaisar Yu mulai berkerut. Orang-orang setingkat Kaisar Yu tentu tahu tentang generasi penerus tiga Kaisar Alam Iblis dan betapa menakutkannya mereka. Kaisar Naga dan Kaisar Iblis Peng sama-sama memiliki harta warisan. Kaisar Kera Agung malah memiliki area terlarang warisan. Saat ini, Kaisar Yu telah mencapai level 9 Kaisar Abadi. Namun, Sun Yuan adalah Kaisar Iblis Super Binatang Suci level 8. Jika mereka hanya membandingkan kekuatan mereka, maka hampir tidak ada perbedaan di antara mereka. Namun, begitu Sun Yuan mulai menggunakan teknik tongkatnya untuk bertarung, Kaisar Yu akan menjadi jauh lebih lemah darinya. Sun Yuan memang merepotkan. Kaisar Yu mengangguk. Tak lama kemudian dia tersenyum dan berkata, kita langsung saja bunuh Qin Yu dan abaikan Ho Fei itu. Xuanxi berkata dengan sedikit ragu. Jika kita membunuh Qin Yu, bukankah Ho Fei akan mencari kita untuk membalas dendam? Balas dendam. Pada saat Ho Fei memiliki kekuatan untuk membalas dendam, kita pasti sudah naik ke alam ilahi. Kata Kaisar Yu sambil tersenyum acuh tak acuh. Apakah kau mengira Sun Yuan akan menimbulkan masalah bagi kita karena kita membunuh Qin Yu? Lagi pula, jika kita berdua bekerja sama, dibandingkan dengan Sun Yuan, siapa yang tahu siapa yang sebenarnya lebih kuat? Xuanxi berpikir sejenak lalu mengangguk. Jika Ho Fei dibunuh, Sun Yuan mungkin akan datang dan menimbulkan masalah. Jika Qin Yu dibunuh, Sun Yuan kemungkinan besar tidak akan ikut campur. Klan Naga memiliki hubungan dengan Qin Yu, wilayah klan Naga tidak cocok untuk membunuh Qin Yu, gumam Xuanxi pada dirinya sendiri. Klan burung dan klan binatang tidak akur,
mari kita bunuh Qin Yu di wilayah klan burung. Mata Kaisar Yu bersinar dengan cahaya dingin. Baiklah, kita akan membunuh Qin Yu begitu mereka melewati wilayah klan naga dan tiba di wilayah klan burung.